Hola gengs, selamat malam, welcome back to Kopi-Kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di Kopi-Kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Guys, gengs, saya belum cerita, jadi sedikit cerita ya. Saya udah mempercantik si Onesie Presso. Ini umurnya udah 5 tahun. Udah dibantai segala jenis bin. Sekali lagi, berbagai jenis bin, mulai bin komersial, bin dari roastery, berbagai roastery komersial, roastery bin mahal, dan juga pernah ngegreen kopi sekilo 40 juta. Pada akhirnya dia udah game. Kenapa? Oke. Jadi karena ini mostly saya pakai buat espresso. Seringnya ya. Yang measure tuh buat filter. Jadi ketika dia pakai espresso, jadi si bagian lubang ini kurang jelas ya. Si bagian lubang ini itu mengalami keausan sedikit. Plus si bagian ininya juga ini udah aus. Jadi kalau ngegreen, nah sebenarnya ini bisa dibenerin. Sebenarnya saya bisa datang ke tukang bubut untuk sedikit men-shaping bagian sininya, sama bagian sininya mungkin sedikit dikasih, atau ya bagian sini sih masih bisa saya bubut-bubut dikit, tapi ya udahlah, kayaknya memang udah saatnya dia istirahat dengan tenang. Kalaupun nanti ada kepikiran untuk benerin, ya nanti aja. Ini bisa dibenerin kalau si Onesie Presso ini jual partnya si ini satu giniannya aja saya bisa beli, atau ada teman-teman punya info yang kompatibel si gagangnya ini, monggo diinfoin. Oke, ini memang udah tamat aja riwayatnya. Sebagai gantinya, oke, saya beli ini Kinu Titan. Ini udah nyampe ke Turki sedikit. Kinu ini belum saya obrolkan, udah nyampe Turki, tapi nggak penting lah ya nyampe mana. Yang saya obrolkan adalah ini barang yang cukup rare kalau saya baca-baca ya. Saya juga nggak tahu ya. Kinu ya, beli Kinu yang paling yang paling top aja gitu harganya. Nih. Jadi setelah saya dapat giniannya, dia itu cuman ada berapa? Kemarin ada. Ini sertifikat. Ada sertifikatnya guys. Kinu Titan Grinder. Dia tuh ada garansi number seriesnya nih di sini nih. Please clip bla 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 serial number. Serial number. Jadi si Kinu ini termasuk yang limited ya, buat teman-teman di sana mungkin yang yang punya Kinu namanya aneh banget, Kinu. Dia tuh termasuk limited kalau kata orang-orang ya. Jadi dia tuh cuma ada 1991 lah ya di worldwide katanya gitu. Saya sarapin dulu di worldwide. Oke deh. Nah, kita bahas sedikit kenapa saya memilih Kinu. Kenapa nggak banyak yang DM IG? Kenapa saya nggak ke Koman atau nggak balik ke Onesie Presso tapi yang ultranya?
atau kenapa nggak ke grinder yang selevel sama si One-J-Presso Q Ultra gitu ya. Pertama, saya bukan tipikal orang yang membeli barang yang sama biasanya, sama dengan kopi. Kalau bisa saya mencoba kopi yang berbeda, sama halnya dengan barang. Jadi kalau One-J-Presso GE Plus udah rusak, ya saya nggak ganti lagi dengan merek One-J-Presso Plus. One-J-Presso ini di tanda kutip ya, authorized sellernya di Indonesia, dia pun nggak jual bur, nggak jual part-partnya. Jadi kayaknya buat reseller mulai mikirin kalau beli atau jadi reseller di Indonesia, brand yang cukup menjanjikan kayak si One-J-Presso sebaiknya juga dibarengi dengan membeli si part-partnya gitu ya, menjual partnya juga. Jadi orang bisa customize grindernya, burnya. Terus kalau ada problem di kayak yang saya punya juga bisa ganti. Oke. Tapi kenapa akhirnya saya memilih Kinu yang Titan pula gitu ya. Tadinya saya mau Lido OG, cuman di sini nggak ada. Saya tertarik sama Lido OG. Di sini nggak ada. Ngejual tempatnya, jadi plus saya butuh yang bisa digeber buat espresso, yang bisa dibawa kemana aja, karena si Mazer yang saya punya, benar ya, ternyata sih Mazer tuh bisa buat espresso juga ini, tapi untuk speednya dia lumayan lemot untuk nge-grind espresso. Dia buat filter aja. Buat espresso lama banget. Bahkan compare si One-J-Presso. Jadi ini buat filter. Ini bisa buat espresso dan kadang buat filter juga. Buat iseng-iseng. Jadi tapi ini lebih seringnya buat espresso. Jadi kenapa saya pakai ini? Karena memang buat espresso mantap banget. Walaupun ada biji yang loncat-loncat, tapi itu bisa diakalin dengan membeli lah ya di Tokopedia buat nutupin silit ininya. Itulah. Nah, tapi salah satu yang buat saya ribet compare di One-J-Presso ataupun di Mazer, ini kan saya traveling kemana-mana gitu ya. Maksudnya saya pergi kemana saya bawa, dia mesti masuk tas. Ketika masuk tas copot dan copot pasang itu cukup ribet kalau buat saya. Sementara kalau ini gini simple, One-J-Presso bersama. Tapi ya inilah dinamika kehidupan lah ya. Kita nggak bisa berharap 100% serba sempurna. Kenapa saya nggak memilih Koman? Oke. Koman tuh buat filter mungkin oke ya. Ya kalau buat espresso beberapa ngobrol sama user Koman Dante, butuh clicker dia untuk mendapatkan green size yang sesuai dengan alat espressonya. Jadi kalaupun enggak, dia bilang cukup tricky banget, susah banget ngesettingnya, dialingnya dan lain-lainnya sudah. Itu pun saya nanya di Outen espresso Koman yang round harganya berapa ya? 5 jutaan kalau nggak salah ya. Itu pun yang bur shark sama hammerhead itu bulan Juli. Sementara saya butuh, setelah mikir-mikir kayaknya saya butuhnya lebih ke grinder buat espresso kayak gitu ya. Tadinya kepikiran sih beli gantinya dengan Q Ultra, tapi udahlah, saatnya ganti brand aja lah gitu ya. Jatuhlah ke sini dan ternyata sekali pakai dua kali pakai, awal-awal saya bingung nih setting espresso di mana ya, setting buat filter di mana ya gitu. Lama-lama ya sekali dua kali pakai udah mulai paham. Kalau espresso saya di 3 alat yang berbeda, flare, robot sama MHW itu beda-beda, dan juga tergantung level roastingannya. Round 1 range-nya
Saya mainnya di circle aja ya, circle 1 klik 4 range-nya. Kalau di Dark Rose tuh klik 4 udah aman. Kalau untuk filter, kalau teman ala-ala yang pakai ini juga di range 28 sampai berapa ya? Sampai 3 ya. Kalau saya ini mainnya di 4,5 makan. Mainnya saya di 4,5, kadang di 5 gitu ya. Sama dengan ini, kurang lebih si green size-nya. Kalau di 3 tuh dia hitungannya buat kayak buat mau kapot, buat lain-lainnya, saya ngerasa gitu sih. Saya suka green size yang coarse tepatnya teman-teman. Alright, itulah kenapa saya menggunakan. Aku nggak ngapa-ngapain loh. Saya pakai ini. Ini udah biarkan dia rest in peace di di laci atau di pajangan aja. Kalau kepikiran mau benerin ya nantilah ya. Belum kepikiran benerin karena saya udah punya ini. Gitu aja teman-teman, kenapa rasionalnya, kenapa alasannya dan lain-lainnya, kenapa saya memilih Kinu dan kenapa nggak One Presso, kenapa. Dan teman ala bilang ya udah bang rilis aja si measurnya. Enggak deh, kayaknya saya tipikal alat yang udah saya beli biasanya nggak saya jual lagi sih biasanya ya, tapi kalau kopi biasanya saya rilis, tapi ini belum saya rilis juga karena belum ada waktu buat packing ngasih label, dan beberapa kayak ini batch yang berbeda si Panamanya, jadi saya mesti cek dulu dari sisi rasa dia ke arah mana layak untuk dirilis atau enggak. Alright guys, itu aja sebuah info yang sebegitu nggak penting. Ciao.